Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang salih-salihah, how are you today? Semoga kalian sudah dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya tetap semangat ya. Salih-salihah yang insya Allah dimuliakan Allah. Insya Allah kita akan mulai pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran matematika. Untuk itu, tolong siapkan buku paketnya ya, buku paket 5 PH-nya, alat tulis, buku tulis, pensil penghapusnya. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku yang solih-solihah, kita akan mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang operasi hitung pecahan. Boleh dibuka buku paket 5 PH-nya, halaman 109. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang penjumlahan pecahan. Tentang penjumlahan pecahan. Tentunya kalian masih ingat kan apa itu pecahan? Ya, pecahan itu dilambangkan dengan A per B, yang mana A itu sebagai pembilang dan B itu sebagai penyebut. Masih ingat kan? Tentunya kalian masih ingat ya. Lalu ada lagi, ini dinamakan dengan pecahan biasa. Lalu ada lagi C A per B. Ada yang masih ingat? C A per B ini adalah pecahan apa? Ayo, pecahan campuran. Ini adalah pecahan campuran. Coba kita review sebentar ya. Ustazah ingin kita sama-sama merubah pecahan campuran yang seperti ini dirubah menjadi pecahan biasa. Contohnya 21/5. Bagaimana cara dirubah ke pecahan biasanya? 5 dikali 2 ditambah 1. 5 dikali 2 10 tambah 1 jadi 11. Ini pembilangnya. Per di bawahnya tidak berubah kalau penyebutnya tetap 5. Nah, ya, sudah saya ingatkan ya, ini hanya sekilas saja. Sebelum kita belajar tentang penjumlahan pecahan, kalian harus hafal dulu mana yang namanya pembilang, mana yang namanya penyebut, dan bagaimana cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, salih-salihah, selanjutnya kita akan langsung ke contoh soal penjumlahan pecahan. Nah, penjumlahan pecahan ini ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Syaratnya itu adalah penyebutnya harus sama. Saya ulangi, penjumlahan pecahan itu ada syaratnya. Penyebutnya harus sama. Penyebut itu yang di mana? Yang tadi, yang di bawah per. Ya, Ustazah kasih contoh. 1/5 ditambah 3/5. Nah, ini kira-kira penyebutnya sudah sama belum? Coba lihat penyebutnya. Mana penyebutnya? Ini kan. Nah, yang di bawah ini adalah penyebut. Penyebutnya sudah sama, 5 dan 5. Nah, kalau sudah sama, kalian tidak perlu mencari KPK atau angka yang sejenis untuk mengubah. Tapi kalian cukup langsung tambahkan pembilangnya. Jadi 1 tambah 3 sama dengan 4. Pernya tetap tidak berubah. Tidak 5 tambah 5 jadi 10. Tapi pernya tetap angka 5. Nah, paham sampai sini? Ini untuk penyebut yang sama. Ya, tidak perlu diubah. Sekarang Ustazah kasih contoh penyebutnya berbeda. Hapus ya. Nah, sekarang kita akan belajar dengan penjumlahan
penyebutnya yang berbeda. Contoh soalnya adalah 2/3 ditambah 1/2. Nah, sudah sama belum penyebutnya? Ini 3, ini 2. Belum ya? Lalu kita rubah penyebut ini agar sama. Bagaimana caranya? Yaitu dicari yang namanya KPK. Apa itu KPK? KPK itu adalah kelipatan persekutuan kecil. Kelipatan. Kita cari kelipatan dari 3 berapa? 3. Setelah 3 kali 2 berapa? 6. Tambah 3 lagi berapa? 9. Dan seterusnya. Sekarang 2. 2 tambah 2. 2 dulu. 2 tambah 2. 4. Tambah 2 lagi. 6. Dan seterusnya. Nah, kita lihat. Di awal sini kita lihat apakah ada angka yang sama antara 3 dan 2? Kelipatannya ada yang sama tidak? Coba dilihat. Ada, yaitu angka 6. Berarti KPK-nya adalah 6. Tulis di sini 6. Nah, ya, tulis di sini 6. Berarti 2 ya, 6-nya ya. Nih, 6. 6 untuk yang pertama caranya 6 dibagi 3 sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Tulis 2-nya. Nah, sekarang yang ini 6 dibagi 2 sama dengan 3. Simpan juga di sini. Baru kalikan dengan pembilang. Yang ini berarti dikali 2, yang ini berarti dikali 1. Ya, sampai sini paham? Ayo Ustazah pakai kurung buka kurung tutup biar lebih terlihat. Setelah itu baru dikerjakan, dikalikan. 2 dikali 2 sama dengan 4/6 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 3/6. 4 ditambah 3 sama dengan 7/6. Jadi hasilnya adalah 7/6. Paham? Semoga kalian mengerti ya. Ustazah ulangi jelaskan. Di sini penyebutnya belum sama. Ada 3 dan ada 2. Maka dari itu kalian harus mencari KPK. KPK itu kelipatan. Nah, kelipatan dari 3 berapa? 3, 6, 9. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9 dan seterusnya. Ada lagi 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6 dan seterusnya. Sekarang, kenapa Ustazah dan seterusnya? Kenapa tidak dikerjakan sampai full? Karena Ustazah sudah melihat ada angka yang sama, yaitu angka 6. Ya, maka dari itu KPK-nya adalah 6. 6 dibagi 3. Nah, 6 yang di sini milik yang pertama, 6 yang di sini milik yang kedua. 6 dibagi 3 sama dengan 2, tulis 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, tulis 3. Baru 2 ini simpan di sini, lalu dikalikan. 1 ini simpan di sini, lalu dikalikan. 2 kali 2, 4. Ya, per 6 tidak berubah. 3 kali 1, 3, tetap per 6. Karena penyebutnya sekarang sudah sama, jadi boleh langsung ditambah. 4 tambah 3, 7/6. Bukan 7/12. Ingat ya, 6 sama 6-nya tidak usah dijumlahkan. Tetap 6 saja. Nah,
Nah, sekarang Ustazah akan memberi contoh penyebut yang berbeda dan juga ada pecahan campurannya. Contoh soalnya 2/1/7 ditambah 1/4. Nah, di sini 2/1/7 tambah 1/4. Ada pecahan campuran, ada pecahan biasa. Kalian bisa merubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Bagaimana tadi caranya? 7 dikali 2 ditambah 1. 7 dikali 2, 14. Tambah 1, 15. Tulis 15. Pernya tetap sama, per 7. Tambah 1/4. Nah, sekarang kita lihat, apa boleh 15 ditambah 1 langsung? Tidak boleh. Kenapa? Karena penyebutnya berbeda. Ketika penyebutnya berbeda, maka kita harus mencari apa tadi? KPK. Oke, coba kita cari KPK-nya. KPK itu apa? Kelipatan. Ada 7 sama 4. Coba 7. 7 tambah 7, 14. Tambah lagi 7. Berapa? 21. Tambah lagi 7, 28. Sekarang 4-nya. 4 tambah 4, 8. Tambah 4 lagi 12. Tambah 4 lagi 16. Tambah 4 lagi 20. Tambah 4 lagi 24. Tambah 4 lagi 28. Udah ada yang sama kan? Nah, kita lihat mana yang samanya. Yang samanya yaitu 28. Ya, sudah jelas yang samanya 28. Kalau kalian ingin cepat, kalian sudah hafal perkalian, ini itu adalah perkalian 7 ya. 7 kali 1 7, 7 kali 2 14 ya. Ini perkalian 4. Nah, sudah ada 28. Oke, Ustazah izin hapus dulu ya. Kita sudah nemu KPK-nya 28. Kita tulis di sini 28 tambah per 28. Ya. 28 dibagi 7 berapa? 4. 28 dibagi 4 berapa? 7. Ya. 4, kita simpan 15-nya di sini, berarti dikali 15. Yang ini ya, milik yang kedua, 7 dikali 1. Sampai sini paham? Nah, semoga kalian mengerti ya. Sambil menyimak, sambil dicatat ya, biar lebih paham. Sekarang 4 dikali 15 berapa? 15 kali 4, 5 kali 4, 20. 4 kali 1, 4 tambah 2, 6, jadi 60. Ya, 60 per 28. Ditambah 7 kali 1, 7. Per sama 28. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, berarti kita tinggal jumlahkan apa? Pembilangnya. 60 tambah 7, 67 per berapa? 28. Ya, 67 per 28. Nah, karena di sini 67 pembilangnya lebih besar, maka kita rubah ke pecahan campuran. Caranya bagaimana? 67 dibagi 28 berapa? Yo, berapa kira-kira? 67 dibagi 28.
67 dibagi 28, 28 yang mendekati 67 kali berapa? 2. 2 kali 28, 56. Kurangi 7 kurangi 6, 1. Ya, 6 kurangi 5, 1. Nah, Ustazah 11-nya sudah tidak bisa lagi membagi 28. Sudah saja berhenti sampai di sini. Ya, berarti hasilnya adalah 2. Tulis 2. Ya, karena hasilnya 2, tulis 2-nya di samping. Lalu sisanya di mana Ustazah? Yang ini adalah sisa. Sisanya simpan di atas. 2, 11. Pernya berapa? Sama, pernya 28. Ya, paham? Ya, insya Allah kalian paham ya. Nah, salih-salihah yang Ustazah rindukan. Kita masih semangat kan ya? Kita lanjut pembelajaran hari ini, yaitu ke penjumlahan pecahan desimal. Yang tadi sudah dicatat ya. Yang tadi catat dulu, lalu kita simak untuk materi selanjutnya, yaitu penjumlahan pecahan desimal. Penjumlahan pecahan desimal. Pecahan desimal itu merupakan pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya. Tanda pecahan desimal itu tandanya apa? Ada tanda koma. Nah, Ustazah, aku masih belum paham. Gak apa-apa, namanya juga belajar ya. Kita mulai dari awal. Desimal itu tandanya tanda koma. Contohnya seperti ini. Ustazah punya pecahan desimal 0,4. Artinya ini 0,4 ini pecahan desimalnya itu kalau dijadikan pecahan biasa per berapa? Kita lihat, ini angka 4. 4 per berapa? Tadi pecahan desimal itu ada yang per 100. Ada yang per 1000, ada yang per 10. Kira-kira ini masuknya yang per berapa? Per 1000 kah? Per 100 atau per 10? Per 10. Kenapa per 10? Karena di belakang koma hanya ada satu angka saja. Ya, karena di belakang koma hanya ada satu angka saja. Kalau gini bagaimana coba? Nah, yang kedua, lihat ya. 0,008. Pecahan biasanya bagaimana? Ini pecahan desimalnya 0,008. 8, ini angkanya 8 per 10, 100 atau 1000? Per 1000. Kenapa 1000? Karena di belakang koma itu ada 3 angka. 1, 2, 3. Maka nolnya juga ada 3, yaitu 1000. Jadi 8 per 1000. Paham sampai sini? Oke, kita coba lagi ya. Kalau seperti ini bagaimana? 1,2. Nah, ya ini ditulisnya bagaimana pecahan biasanya? Apakah 2 atau 12? 12. Kenapa 12? Karena ini bukan angka 0 ya, bernilai angkanya, tidak 0, tidak kosong ya. Tapi ada angkanya 1, diambillah 12. Untuk di bawahnya pernya sama, tetap dilihat. Angka yang di belakang komanya ada berapa angka? 1 angka. Berarti kalau 1 angka berapa? 10 ya. Ada lagi 6,25. Dibacanya 6,25 bukan 6,25 ya.
dibacanya 6,25. 6,25 pecahannya bagaimana? 625. Nih, gabungkan. Baru per belakang koma ada berapa angka? 2, 1, 2. Berarti nolnya juga 2. Berapa nolnya 2 teh? 100 ya. 625 per 100. Sampai sini paham ya? Nah, di sini Ustazah punya soal penjumlahan desimal. Ada 0,35 ditambah 0,27. Nah, penjumlahan desimal atau pengurangan desimal itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah koma, tanda koma harus sejajar. Ustazah ulangi. Kalau penjumlahan desimal dan pengurangan desimal itu sama syaratnya, tanda koma harus sejajar. Nah, bagaimana Ustazah? 0,35 ditambah 0,27. Komanya harus sejajar. Di sini ya, berarti sini 0,27. Tinggal dijumlahkan seperti penjumlahan biasa. 5 tambah 7, 12, kata 1. 1 tambah 3, 4, tambah 2, 6. Komanya juga sama, turun ke bawah. 0 tambah 0, 0. Jadi 0,62. Ya, mudah sekali. Yang penting syaratnya ini, ingat, komanya harus sejajar. Ada lagi, misalnya seperti ini contohnya. 0,35, 0,4 ditambah 0,125. Tadi syaratnya apa kata Ustazah? Kalau penjumlahan sama pengurangan desimal, komanya harus sejajar. Nah, 0,4. Komanya ini kan, di sini ada 0 kan? Tulis 125, 125. Tuh, tambahkan ini tuh 0, kosongnya 5 ke bawah turun. 2-nya turun ke bawah, 4 tambah 1, 5, komanya turun, 0 tambah 0, 0. Jadi 0,525. Ya, sangat mudah sekali ya. Ustazah, bagaimana jika ada soal pecahan biasa digabung sama pecahan desimal? Nah, insya Allah mudah ya. Nih, itu insya Allah akan Ustazah bahas di pekan selanjutnya ya. Yang penting kalian sudah mengetahui dulu tadi penjumlahan pecahan dan juga penjumlahan pecahan desimal. Nanti sama Ustazah ada tugasnya ya, di buku paket halaman 110 ya, buku paket Prima halaman 110 dan halaman 111 ya. Oke. Salih-salihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai dengan baik, lancar, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke anak-anakku, jika ada yang mau ditanyakan, kalian boleh langsung tanyakan lewat chat saja atau lewat telepon juga boleh. Silahkan kalian hubungi ustazahnya langsung ya. Oke salih-salihah, untuk itu kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke salih-salihah, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.